Saudara, belakangan ini aktivitas organisasi masyarakat atau ormas menjadi perhatian publik. Seperti apa sesungguhnya pengawasan ormas di daerah? Saat ini saya sudah bersama Gede Adi sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama serta Ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Kita langsung saja akan menanyakan dan beliau akan memberikan penjelasan langsung seperti apa sebenarnya proses pengawasan yang berjalan di daerah. Langsung saja Pak, bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan Kesbangpol terhadap aktivitas ormas khususnya di wilayah Provinsi Bali, Pak? Ya, selamat siang para pemirsa Kompas. Izin untuk menyampaikan bahwa sesuai dengan Permendagri 56 tahun 2017, bahwa pengawasan ormas itu sudah terbentuk dalam tim terpadu pengawasan ormas yang terdiri dari Kesbangpol Provinsi Bali, Kemenkum Bali, kemudian Kejaksaan Tinggi Bali, dan juga beserta Polda dan unsur TNI. Jadi kelima unsur ini kita rutin melaksanakan pertemuan setiap bulan untuk melihat, memantau terkait laporan-laporan kiranya ada hal-hal yang bersifat negatif terkait kegiatan ormas tersebut, sehingga nantinya kita bisa tindak lanjuti dalam bentuk penindakan di lapangan, seperti itu. Baik. Pak, kalau selama ini berapa sih jumlah ormas yang ada di Bali, Pak? Ya, jumlah ormas di Bali sebenarnya sudah tercatat 298 ormas di Bali yang beraktivitasnya ada di unsur keagamaan, sosial, ada juga di beberapa unsur yang terkait dengan pendidikan. Jadi sesuai dengan PP 58 2016 di pasal 8 bahwa ormas yang ada baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum wajib melaporkan keberadaannya di wilayah tersebut, dan Kesbangpol Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari pusat akan mencatatkan dalam bentuk mengeluarkan surat keterangan tercatat di wilayah tersebut, seperti itu. Lumayan juga ya Pak ya, ada sekitar lebih dari 250-an tadi ormas yang tercatat di Provinsi Bali. Lalu bagaimana memantau bahwa ormas-ormas tersebut tetap melakukan atau dianggap aktif dan tidak aktif atau berpotensi melanggar aturan? Iya, kalau kita melihat selama ini dari Kesbangpol sudah cukup banyak kegiatan yang mengampu terkait ormas tersebut. Kalau kita melihat dalam waktu dekat ini, minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial Gaspol, namanya Karya Bakti Sosial Gaspol atau KBSGP, di mana kita akan mengumpulkan seluruh ormas, 298 ormas itu di sini. Ada pembagian sembako, ada juga kita bisa menyampaikan apa aspirasi dari ormas tersebut. Kemudian kita juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersama ormas jika ada undangan. Tapi yang jelas sesuai dengan Permendagri 57 2017, ormas wajib melaporkan setiap 6 bulan. Dan saat ini kami lagi berproses untuk mendokumentasikan atau mengkolekting data tersebut, sehingga dari 258 ormas tersebut terkait aktivitasnya bisa terpantau dengan baik. Biar jelas ya, ini 258 ormas 298. tadi. 298 ormas. waduh. Mendekati 300 lah. Hampir 300 ya Pak ya. Betul. Tadi berarti salah ya, bukan 250 ya. Berarti lebih hampir 300, ada 298 ormas. Lumayan juga ya Pak ya. Jadi itu dia tadi bagaimana Kesbangpol terus juga memantau aktivitasnya. Ini memang baru ya Pak ya, istilahnya ormas itu harus melaporkan secara 6 bulan sekali terkait kegiatannya. Sebenarnya dari aturan sudah cukup lama, namun memang butuh sosialisasi lebih masif ke teman-teman di ormas tersebut. Dan kita memahami bahwa kalau kita mengatakan ormas di Bali, identiknya agak negatif ya. Kalau kita lihat sejarah, mungkin para pemirsa di Bali masih ingat kejadian 2015, dilanjutkan 2019, di mana pada waktu itu terjadi tindak kriminalitas dari ormas tersebut. Nah, bagaimana merubah stereotip negatif ini menjadi positif, karena dasarnya sesuai dengan perundang-undangan, ormas itu tujuannya sangat baik. Apa itu Pak? Jadi tujuannya adalah sebagai wadah aspirasi, menyamakan visi, dan membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Jadi sebenarnya tujuannya yang sangat baik, sangat mulia. Jadi sekarang ini bagaimana kita merubah trauma masyarakat Bali bahwa ormas itu yang negatif ke arah positif dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, seperti itu. Sebenarnya kalau kita menyebut ormas itu
bukan sesuatu hal yang negatif gitu ya Pak ya, karena memang ormas itu juga ikut dalam mendukung pembangunan di daerah seperti itu. Nah kemudian apakah saat ini ada Pak ormas yang tengah dalam pengawasan ataupun pemantauan khusus karena dianggap mungkin ada dugaan penyimpangan dari ADART atau rawan konflik gitu? Ya, kalau kita ingat di Senin kemarin, Bapak Gubernur bersama Forkopimda, Senin kemarin di tanggal 12 itu sudah melaksanakan konferensi pers bahwa kita sangat menyambut semua elemen bangsa di sini dari suku manapun, dari agama manapun yang tergabung dalam ormas tersebut. Tapi yang kita tidak setujui adalah tindakan premanisme. Jadi sekali lagi bagaimana premanisme ini tidak berkembang dan bagaimana ormas-ormas ini tidak selalu selaras dengan visi misinya, sehingga harapannya kita adalah pembangunan ini yang sudah baik di Bali, khususnya kalau kita bertumbuh dari pariwisata, sisi keamanan merupakan hal yang utama. Jadi harapan kita adalah ormas yang tergabung di Kesbangpol maupun yang belum tergabung itu sama-sama memahami bahwa Bali ini kecil, bahwa Bali ini butuh keamanan. Mari kita bersama-sama dukung program pemerintah untuk menjaga keamanan Bali, seperti itu. Berarti bagaimana ormas-ormas yang ada ini ikut turut serta dalam menjaga gitu ya Pak ya. Nah lalu bagaimana Pak pemantauan dari Kesbangpol, apakah ada Pak di luar sana ormas yang ilegal? Dari Undang-Undang 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 maupun Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 bahwa ormas itu ada dua Pak, ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Ketika tidak berbadan hukum, bahwa dia wajib mendaftarkan diri melalui Kemendagri. Kemudian akan dikeluarkan surat keterangan terdaftar. Jika dia sudah berbadan hukum, maka dia harus mendaftar di Kemenkum, artinya dia akan mendapatkan AHU. Nah, ketika proses pengawasan ini berlangsung dan ada hal-hal yang bersifat pelanggaran, maka ada dua yang akan dikenakan sanksinya. Sanksi administratif sesuai dengan pasal 59, 60, 61 di Undang-Undang 16 tahun 2017 bahwa dari Kemendagri bisa menghentikan ataupun dari Kemenkum bisa mencabut dasar hukum atau legalitas yang sudah diberikan. Jika tidak berbadan hukum akan Kemendagri mencabut, jika berbadan hukum Kemenkum akan mencabut. Namun jika oknumnya atau anggotanya melaksanakan aksi premanisme akan dikenakan sanksi pidana. Itu ada di KUHP, bisa pihak kepolisian yang akan turun tangan seperti itu. Sehingga Kesbangpol Provinsi Bali bisa merekomendasikan kepada Kemenkum ataupun Kemendagri jika dilihat dalam sisi pengawasan ada ormas yang melenceng dari visi misinya seperti itu. Berarti itu sebenarnya sudah jelas sekali ya aturannya ya, dan bagaimana penertiban serta pengawasan ormas-ormas yang ada di Bali, baik itu yang ilegal secara hukum maupun yang legal secara hukum maupun yang ilegal seperti itu. Yang sebenarnya kalau saya melihat di situ kata kuncinya adalah bagaimana ormas-ormas ini bisa mendukung ke arah positif gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang ada oknum-oknum, kita sebut oknum gitu ya Pak ya, karena kalau tadi disampaikan bahwa ormas ini sebenarnya tujuan hadirnya itu adalah suatu hal yang baik atau positif gitu ya Pak ya. Jadi nah kalau memang ada yang melanggar berarti itu ya akan ditindaklanjuti seperti itu ya. Kalau memang itu melanggar hukum berarti diproses secara hukum begitu. Nah, kemudian bagaimana Pak? Adakah langkah yang dilakukan Kesbangpol untuk memberikan semacam pembinaan seperti itu kepada para ormas-ormas yang ada di Bali ini? Iya. Jadi pembinaan yang sering selalu kita sampaikan kepada pihak ormas, kita selalu mengajak ormas-ormas itu untuk di kegiatan yang ada dilaksanakan oleh Provinsi Bali. Jadi meskipun ada di Provinsi Bali, di Kabupaten juga Kesbangpol Kabupaten juga mengajak teman-teman ormas yang sudah tergabung di Kesbangpol Kabupaten Kota untuk ikut kegiatan di Kabupaten Kota. Untuk di Provinsi Bali ini contoh, pada tanggal 1 Juni 2025 ini kita akan melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno. Maka kita akan mengajak ormas. Ini sudah kita laksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana spirit dari kebangsaan dari Bung Karno itu kita ajak ormas-ormas ini. Dan mereka hadir sangat besar. Kemudian dalam kegiatan PKB kita ajak bareng sebagai di kegiatan tersebut. Bahkan ada yang menyumbang tarian, menyumbang kegiatan-kegiatan yang positif. Dan
di kegiatan-kegiatan mereka sendiri, mereka selalu mengundang kita dan kita wajib hadir di sana. Jadi hubungan ini sudah sangat baik sekali. Harapannya kita adalah ini bisa terpelihara dan semakin ditingkatkan. Pak, apakah Kesbangpol ini sudah melibatkan berbagai instansi terkait termasuk dengan desa adat gitu karena kan ormas-ormas ini juga masuk juga ke desa-desa itu. Ya, jumlah desa adat kita cukup besar. Kalau tidak kurang lebih kalau salah 1.500 desa adat dan itu potensinya besar sekali dan sampai saat ini melalui Perda 4 2019 tentang desa adat di dalamnya ada pecalang dan untuk di mana ada organisasi Bakamda di sana terkait keamanan desa tersebut. Nah, kita melalui si Pandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat, di mana di dalamnya Kesbangpol sebagai anggota dan di dalamnya si Pandu Beradat itu ada unsur kepolisian, TNI, masyarakat desa adat, kemudian dinas terkait yaitu dinas pemajuan masyarakat adat. Nah, itu kita berkolaborasi. Jadi ketika nanti ada permasalahan tersebut, misalnya di desa, maka di desa adat tersebut, maka dari pihak pecalang misalnya bisa memberikan informasi kepada kepolisian untuk penindakan. Jadi di sini perlunya kolaborasi, sedangkan kami di sini adalah fungsinya membina ormas tersebut lewat tim pengawasan terpadu ormas. Jadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan deklarasi ataupun Komisi Pers Pak Gubernur kemarin di hari Senin bersama Forkopimda seperti itu. Nah, terakhir karena kan bagaimanapun mungkin banyak juga masih masyarakat masih ada pikiran negatif terhadap ormas dan juga ya nggak salah juga Pak, kadang kan seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada sebuah peristiwa juga yang terjadi yang melibatkan ormas yang membuat mungkin keresahan seperti itu, mungkin oknum-oknum yang ada di dalam ormas itu yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat resah masyarakat. Nah, apa mungkin yang menjadi himbauan kepada masyarakat, Pak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 bahwa kita diberikan kebebasan berserikat dan berkumpul, namun di pasal 28J kita juga ada batasan untuk berserikat berkumpul itu adalah masalah keamanan dan ketertiban tidak boleh diganggu. Jadi ormas di sini ketika sebagai wahana berserikat dan berkumpul wajib untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat diharapkan tidak a priori. Yakinlah ormas itu sesuai dengan visi misinya dia akan bertindak yang baik sekali kepada pembangunan ini khususnya di Bali. Dan kepada rekan-rekan yang sudah tergabung dalam ormas selalu ingatkan di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, bahwa jaga Bali ini baik rekan-rekan yang dari luar maupun dari Bali sendiri, bahwa Bali ini sangat besar artinya untuk pembangunan Indonesia dan sekali lagi dengan ormas yang dibina dengan baik oleh Kesbangpol harapannya keamanan, ketertiban bisa terselenggara dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik Bapak Gede Adi, terima kasih banyak atas perbincangan kali ini yang membahas tentang bagaimana pengawasan ormas oleh Kesbangpol Provinsi Bali. Ya saudara, demikian tadi perbincangan saya terkait dengan bagaimana pengawasan ormas di Provinsi Bali. Tentu diharapkan hal ini bisa membuka wawasan kita untuk mengetahui bagaimana ormas di Bali dan juga bagaimana sebagai kita sebagai masyarakat dalam menerima ataupun menghadapi kehadiran para ormas-ormas ini yang tentunya sesungguhnya kehadiran ormas ini memiliki tujuan yang positif gitu ya Pak ya untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.